Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Richard Samuel Bunga. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah Pulau Halmahera. Pulau Halmahera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini terbentuk dari proses geologi yang panjang akibat interaksi 3 lempeng besar, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Awalnya, Halmahera adalah kerak samudra yang terangkat karena aktivitas subduksi dan vulkanisme sejak zaman Mesozoikum. Aktivitas ini menciptakan daratan besar dengan batuan vulkanik, sedimen, serta sumber daya alam seperti nikel dan emas. Lanskap yang terbentuk sangat beragam, menjadikan Halmahera kaya akan ekosistem laut dan darat yang unik. Lanjut adalah letak geografis dari Pulau Halmahera. Pulau Halmahera terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua, dikelilingi oleh Laut Maluku dan Laut Halmahera. Pulau ini kaya akan sumber daya alam dan menjadi bagian penting dari Provinsi Maluku Utara. Beberapa fakta menarik dari Pulau Halmahera. Halmahera memiliki luas sekitar 17.780 km persegi dan menjadikan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Halmahera juga berada di sekitar 0 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur. Pulau ini juga memiliki gunung berapi aktif seperti Gunung Gamkonora yang berpotensi vulkanik tinggi. Berikut adalah geologi dan potensi hidrokarbon. Halmahera memiliki potensi besar di bidang hidrokarbon. Yang pertama adalah cekungan sedimen. Wilayah pesisir dan lepas pantainya memiliki cekungan yang kaya material organik terbentuk selama jutaan tahun. Pergerakan lempeng menciptakan struktur seperti lipatan dan patahan yang bisa menjadi tempat penyimpanan minyak dan gas. Berikut adalah sistem petroleum yang ada di Pulau Halmahera. Potensi minyak dan gas di Halmahera didukung oleh sistem petroleum seperti berikut. Yang pertama adalah source rock, yaitu batuan sedimen yang kaya material organik, dan reservoir, batuan berpori seperti batu pasir yang menyimpan minyak atau gas. Selanjutnya adalah trap, yaitu struktur geologi seperti lipatan dan patahan yang menangkap hidrokarbon. Berikut adalah seal, yang dimana seal adalah lapisan batuan kedap yang mencegah keluarnya hidrokarbon. Dan yang terakhir adalah migrasi. Hidrokarbon berpindah dari source rock ke reservoir melalui jalur patahan atau rekahan. Berikut adalah sedikit catatan mengenai tektonik yang ada di Pulau Halmahera. Pulau ini berbentuk seperti huruf K, hampir mirip seperti Pulau Sulawesi, dengan 4 lengan ke barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Ada 2 bagian utama, yaitu Halmahera Timur yang memiliki batuan dasar berupa opoilit, yaitu sisa lantai dari Samudra Tua. Dan yang kedua adalah Halmahera Barat yang memiliki batuan dasar berupa batuan sedimen dan vulkanik. Berikut adalah zaman Oligosen. Pengangkatan batuan terjadi menciptakan daratan tinggi dan lembah sedimen. Oke, berikut adalah sejarah gempa yang ada di Pulau Halmahera. Pada tanggal 8 Januari 2022, gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Halmahera. Getarannya sangat terasa di bagian Halmahera Tengah. Dampaknya beberapa bangunan retak ringan dan syukurnya tanpa korban jiwa. Penyebabnya adalah subduksi antara lempeng Pasifik dan Eurasia. Gempa ini mengingatkan kita pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayah Halmahera. Halmahera adalah pulau yang kaya akan sejarah geologi, potensi sumber daya alam, dan keunikan ekosistem. Namun, kita juga harus waspada
karena wilayah ini adalah wilayah yang rawan akan bencana alam. Terima kasih, saya serahkan ke teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Safir Terfosius Gobay dengan NPM 240219861. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis batuan yang banyak ditemukan di Pulau Halmahera, jenis tanah di Pulau Halmahera, dan bentang alam. Jadi untuk jenis batuan yang banyak ditemukan di Pulau Halmahera itu ada batuan vulkanik, batuan ultramafik, batuan sedimen, dan endapan laterit. Nah, untuk batuan vulkanik adalah jenis batuan yang paling banyak ditemukan di Pulau Halmahera, mengingat aktivitas vulkanik yang terus berlangsung hingga saat ini. Contohnya ada basalt, andesit, dan tuff vulkanik. Batuan vulkanik gelap Basalt adalah batuan vulkanik gelap hasil erupsi lava yang cepat mendingin di permukaan. Biasanya basalt ini banyak ditemukan di sekitar gunung api aktif seperti Gunung Dukono dan Gunung Gamkonora. Selanjutnya ada andesit. Andesit umum ditemukan di lereng gunung api, terbentuk dari lava dengan kandungan silika sedang. Dan selanjutnya tuff vulkanik adalah hasil dari letusan gunung api yang menghasilkan material abu dan fragmen batuan yang terendap. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Yang pertama ini batuan basalt, terus yang ini andesit, dan yang ini tuff vulkanik. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada batuan ultramafik. Batuan ultramafik adalah batuan yang berasal dari mantel bumi yang banyak ditemukan di sini, seperti di Pulau Halmahera, seperti periodit, serpentin, dan dunit. Untuk periodit sendiri, sumber adalah sumber utama laterit nikel yang mendominasi industri tambang di Halmahera. Dan untuk serpentin adalah batuan hasil perubahan peridotit, biasanya terlihat dalam zona tektonik. Dan dunit itu adalah bagian dari kompleks ultramafik di Halmahera dan kaya akan alifin. Untuk gambarnya sendiri ada di sini. Nah, yang pertama tuh ada peridotit, terus ada yang kedua ada serpentin, dan ketiga ada dunit. Dan yang ketiga ini ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbatas pada area tertentu, terutama di daerah cekungan pesisir. Contohnya itu ada batuan gamping atau limestone, terus ada shale atau lempung, dan pasir vulkanik. Batu gamping atau limestone banyak ditemukan di wilayah pesisir, terbentuk dari endapan karbonat di laut dangkal. Nah, selanjutnya ada shale atau lempung, itu berasal dari endapan material halus di laut dalam. Selanjutnya ada pasir vulkanik, itu adalah hasil erosi material vulkanik, banyak terdapat di daerah sungai dan pantai. Ini untuk gambarnya. Nah, selanjutnya endapan laterit. Pulau Halmahera memiliki endapan laterit nikel yang signifikan, terbentuk dari pelapukan batuan ultramafik seperti peridotit dan serpentin dalam kondisi tropis yang lembab. Proses pelapukan ini menghasilkan konsentrasi mineral nikel di lapisan tanah yang dangkal. Endapan ini ditemukan di wilayah seperti Weda, Obi, dan daerah lainnya di Maluku Utara. Halmahera menjadi salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, dengan nikel laterit digunakan sebagai bahan utama industri stainless steel dan baterai. Ini untuk gambarnya. Oke, selanjutnya ada jenis tanah di Pulau Halmahera. Jenis tanah di Pulau Halmahera itu ada 6. Yang pertama tanah laterit, yang kedua tanah aluvial, yang ketiga tanah vulkanik, yang keempat ada tanah patsolik, yang kelima ada tanah gambut, dan yang keenam ada tanah pasir. Untuk tanah laterit itu kaya akan kandungan logam seperti nikel dan besi. Biasanya tanah laterit terbentuk dari pelapukan batuan ultramafik dan basalt. Umumnya ditemukan di daerah tambang nikel seperti di Weda dan Obi. Oke, selanjutnya tanah aluvial.
Tanah aluvial terdapat di dataran rendah, sekitar lembah dan sungai. Biasanya tanah aluvial ini subur dan cocok untuk pertanian seperti padi dan sayuran. Nah, untuk tanah vulkanik berasal dari abu vulkanik gunung api aktif seperti Gunung Dukono dan Gunung Gamkonora. Tanah vulkanik ini sangat subur untuk perkebunan, terutama pada cengkih dan pala. Yang keempat ada tanah potsolik. Tanah potsolik biasanya ditemukan di daerah perbukitan dengan curah hujan tinggi. Dan tanah potsolik ini mengandung sangat sedikit unsur hara dan kurang subur untuk tanaman pangan. Dan yang kelima ada tanah gambut. Tanah gambut ini terdapat di daerah rawa-rawa pesisir dan kaya akan bahan organik, tetapi kurang cocok untuk tanaman tertentu tanpa pengolahan khusus. Dan yang keenam ada tanah pasir, terbentuk di wilayah pesisir, terutama di pantai. Dan tanah pasir ini kurang subur, tetapi mendukung vegetasi khas seperti mangrove. Nah, ini untuk gambarnya. Oke, selanjutnya bentang alam. Untuk topografi, Pulau Halmahera memiliki topografi yang beragam dengan gunung, bukit, lembah, dan pantai. Sebagian besar wilayahnya bergunung-gunung, termasuk Gunung Gamkonora yang sampai saat ini berstatus aktif. Terus pulau ini memiliki hutan hujan tropis yang lebat, yang menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik. Untuk perairan di Pulau Halmahera dikelilingi oleh Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Halmahera dan Laut Seram. Halmahera memiliki banyak pantai indah dan terumbu karang yang masih alami. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh bentang alam di Pulau Halmahera. Yang pertama ini ada Gunung Ibu, terus Gunung Sagea, dan Pantai Ngurtafur. Oke, selanjutnya untuk Gunung Ibu. Informasi bagi Gunung Ibu, untuk Gunung Ibu lokasinya terletak pada bagian barat Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Untuk ketinggiannya berketinggian 1325 meter di atas permukaan laut. Untuk tipenya ini stratovolcano dengan kubah lava aktif. Untuk aktivitas gunungnya, tipe letusannya strombolian atau letusan eksplosif dengan lontaran material pijar. Untuk awannya berdiameter sekitar 1 km dengan kubah lava aktif. Dan untuk aliran lava itu lava basaltik dan andesitik menunjukkan kandungan silika sedang. Letusan terbaru aktivitas berkelanjutan sejak 2008 dengan letusan kecil hingga sedang. Jadi 2008 terjadi terbarunya. Untuk dampaknya, kolam abu vulkanik mencapai beberapa kilometer dan abunya berdampak pada penerbangan, pertanian, dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ini ada Sungai Sagea. Sungai Sagea berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Tepatnya di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Untuk karakteristik, di Sungai Sagea ini merupakan Sungai Sagea bawah tanah yang keluar melalui gua. Nah, dan Sungai Sagea memiliki air yang sangat jernih dan segar, menjadi daya tarik utama. Dan Sungai Sagea mengalir dengan arus yang relatif tenang dan cocok untuk aktivitas rekreasi. Untuk keunikannya, sungai ini mengalir melewati goa dengan formasi stalaktit dan stalagmit yang indah. Untuk ekosistemnya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan air tawar dan makhluk kecil lainnya. Untuk pantai dan yang ketiga ada Pantai Ngurtafur. Untuk lokasi Pantai Ngurtafur terletak di wilayah Laut Banda dan berada di Pulau Woha, yang merupakan bagian dari Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk karakteristiknya, airnya jernih sekali sehingga kalian dapat dengan leluasa melihat ke dasaran laut tanpa ada yang menghalangi. Nah, untuk keunikannya itu ada
keajaiban pasir timbul dan ekosistemnya itu. Nah, untuk keajaiban pasir timbulnya, Pantai Ngortavor merupakan hamparan pasir timbul yang akan muncul ketika air laut sedang surut dan akan tertutupi kembali ketika air laut sudah pasang. Dan untuk ekosistemnya, jika kalian beruntung, kalian dapat bertemu dengan burung pelikan yang sedang singgah di Pantai Ngortavor. Dan burung pelikan ini bukan migrasi ya, mereka memang tinggal di sekitar sana. Kamu juga dapat menyaksikan kehadiran penyu belimbing yang biasanya disebut dengan nama tabok oleh warga sekitar di sana. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inca Gitruk Tere Palimbang dengan NPM 240220101. Di sini saya akan menjelaskan iklim yang berada di Pulau Halmahera, kekayaan dan sumber daya Pulau Halmahera, kehidupan penduduk Pulau Halmahera, daya tarik Pulau Halmahera, serta keunikan di Pulau Halmahera. Oke, yang pertama yaitu iklim. Iklim di Pulau Halmahera itu ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan November hingga April dengan curah hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh angin muson. Kedua yaitu musim kemarau. Musim kemarau terjadi dari Mei hingga bulan Oktober, meskipun masih terdapat hujan ringan akibat pengaruh geografis. Suhu rata-rata di Pulau Halmahera itu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang sangat tinggi sepanjang tahun. Next, yaitu masalah iklim yang terjadi di Pulau Halmahera. Yang pertama yaitu kenaikan air laut. Masalah ini karena beberapa wilayah di pesisir pantai Pulau Halmahera berisiko terdampak oleh kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global. Dampaknya yaitu ancaman terhadap pemukiman di pesisir, kerusakan ekosistem mangrove, dan pengurangan lahan pertanian serta tambak. Kedua yaitu tanah longsor. Masalah karena curah hujan yang sangat tinggi di wilayah berbukit dan pegunungan dapat memicu tanah longsor, terutama di daerah yang mengalami deforestasi atau penebangan hutan secara liar. Dampaknya itu, longsor dapat memutus akses jalan, menghancurkan pemukiman, dan mengancam keselamatan penduduk. Contoh kasusnya yaitu beberapa longsor besar pernah dilaporkan di Halmahera Barat dan Halmahera Selatan, terutama saat musim hujan yang berkepanjangan. Berikut yaitu perubahan pola cuaca. Masalahnya, karena perubahan iklim global telah memengaruhi pola cuaca di Halmahera, seperti peningkatan frekuensi badai tropis dan perubahan musim hujan dan kemarau yang tidak teratur. Dampaknya yaitu karena ketidakpastian musim memengaruhi kegiatan bercocok tanam dan perikanan, yang menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat di Pulau Halmahera. Penyebabnya yaitu pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu laut di sekitar Halmahera dan memengaruhi pola angin dan curah hujan. Next, kekayaan dan sumber daya dari Pulau Halmahera. Yang pertama itu flora dan fauna. Halmahera memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Banyak spesies burung endemik seperti burung bidadari Halmahera atau dengan kata lainnya yaitu Semioptera wallacei yang hanya ditemukan di Pulau Halmahera. Sumber daya tambang. Pulau ini kaya akan mineral seperti nikel, emas, dan biji besi yang menjadi sektor penting dalam perekonomian daerah. Selanjutnya itu kehidupan laut. Terumbu karang di sekitar Pulau Halmahera adalah bagian dari segitiga terumbu karang dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Next, kekayaan laut Halmahera. Ikan tuna di Pulau Halmahera merupakan salah satu komoditas hasil laut utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perairan Halmahera yang terletak di segitiga terumbu karang dunia merupakan habitat ideal bagi berbagai jenis ikan tuna. Contohnya tuna sirip kuning atau kata lainnya itu yellowfin tuna, Tunus albacares. Selain tuna, ada banyak macam lagi kekayaan laut yang ada di Pulau Halmahera. Next, hasil tambang dari Pulau Halmahera. Hasil nikel dari Pulau Halmahera merupakan salah satu sumber daya strategis bagi Indonesia, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar global. Dengan potensi besar dan pembangunan industri berbasis nikel, Halmahera memainkan peran penting dalam perekonomian nasional
khususnya dalam mendukung transisi ke energi hijau dan kendaraan listrik. Selain nikel, ada banyak macam hasil tambang lagi yang ada di Pulau Halmahera, seperti emas, bauksit, biji besi, dan mineral-mineral lainnya. Next, kekayaan nikel Pulau Halmahera. Pulau Halmahera terkenal dengan kandungan cadangan nikel yang melimpah, menjadikannya salah satu lokasi pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Data Badan Geologi 2019 mencatat sumber daya nikel mencapai 11,7 miliar ton dan cadangan sebanyak 4,4 miliar ton, diantaranya 1,4 miliar ton berasal dari Pulau Halmahera. Angka ini menunjukkan Indonesia sebagai produsen biji nikel terbesar di dunia. Next, flora dan fauna khas Pulau Halmahera. Bidadari Halmahera atau yang kita sebut Semioptera wallacei adalah salah satu spesies burung cendrawasih yang terkenal dan endemik dari Pulau Halmahera, Maluku Utara. Burung ini memiliki keindahan luar biasa dan merupakan salah satu burung yang sangat dicari oleh para pengamat burung dan peneliti, terutama karena keunikannya yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Yaitu burungnya seperti ini. Berikut yaitu cengkih di Pulau Halmahera. Cengkih di Pulau Halmahera ini adalah salah satu komoditas penting yang mendukung perekonomian lokal dan nasional. Dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung, Halmahera memiliki potensi besar dalam memproduksi cengkih berkualitas tinggi. Namun untuk memastikan keberlanjutan industri ini, pengelolaan yang bijaksana terhadap lingkungan dan peningkatan kapasitas petani menjadi kunci utama. Cengkihnya seperti ini. Next, kehidupan penduduk Pulau Halmahera. Kehidupan di Pulau Halmahera itu dihuni oleh berbagai suku asli seperti Tobelo, Galela, dan Loloda yang menjaga tradisi leluhur serta memiliki budaya dan bahasa yang unik. Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani, nelayan, dan pekerja tambang, dengan komoditas utama seperti cengkih, pala, dan kelapa. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan Kristen, kehidupan masyarakat diwarnai oleh toleransi yang tinggi antar umat beragama. Next, yaitu daya tarik Pulau Halmahera. Pulau Widih yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Pulau Widih merupakan destinasi eksotis dengan keindahan alam yang memukau. Pulau ini dikenal memiliki pantai berpasir putih, air laut jernih, dan terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati, menjadikannya surga bagi para penyelam dan pecinta alam. Selain potensinya sebagai tempat wisata wahari, Pulau Widih juga menjadi simbol ekosistem pesisir yang harus dilestarikan. Meski kaya akan potensi, perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keasrian dan keberlanjutan pulau ini sebagai salah satu aset alam Indonesia. Pulau Widih itu seperti ini. Next, yaitu keunikan Pulau Halmahera. Pulau Halmahera menawarkan lanskap alam yang beragam, dari gunung api hingga pantai eksotis. Keunikan dari Pulau Halmahera itu ada 3, yaitu gunung api aktif, danau dan sungai, serta kawasan kars. Untuk gunung api aktif itu ada 2, yaitu Gunung Dukono dan Gunung Gamkonora. Gunung Dukono salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, menarik wisatawan dan peneliti vulkanologi. Gunung Gamkonora, gunung tertinggi di Maluku Utara dengan pemandangan spektakuler dari puncaknya. Itu adalah dari gunung api aktif di Pulau Halmahera. Dan untuk danau dan sungai yang ada di Pulau Halmahera itu ada, yaitu Danau Galela dan Danau Tolire. Danau Galela, danau air tawar besar yang menjadi pusat perikanan nasional tradisional di Pulau Halmahera. Berikut yaitu Danau Tolire. Danau Tolire dikelilingi legenda lokal. Danau ini terletak di tengah alam hijau yang tenang. Yang berikut yaitu kawasan kars. Di Pulau Halmahera itu memiliki kawasan kars yang memiliki formasi batuan kars dengan gua-gua yang indah, seperti Gua Sagea, yang dihiasi stalaktit dan stalagmit. Nah, saya akan melanjutkan tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini keunikan Pulau Halmahera ya. Ada gunung api aktif, danau, dan kawasan kars. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Yang pertama nih, gunung api Dukono, terus ada danau Galela, dan ini kawasan karsnya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena alam dan geologi. Halmahera memiliki keunikan geologi yang menjadi daya tarik tersendiri. Yang pertama ada Halmahera Arc, dan kedua ada fenomena bioluminesensi, dan yang ketiga ada gunung api bawah laut. Untuk yang Halmahera Arc, itu pulau ini berada di pertemuan 3 lempeng tektonik. Yang pertama ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Hal ini menciptakan aktivitas geologi yang intens, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api. Itu makanya di Pulau Halmahera ini sering terjadinya letusan gunung api. Dan untuk fenomena bioluminesensi itu beberapa pantai di Halmahera seperti Pulau Dadola menampilkan fenomena plankton yang bercahaya pada malam hari. Nah, untuk gambarnya itu ada di sini ya. Seperti ini, fenomena bioluminesensi. Dan gambar ini bukan diambil dari Pulau Halmahera. Gak tahu ini dari mana gambarnya. Karena pas dicari di Pulau Halmahera ini gak ada gambarnya gitu. Jadi kami mengambil gambar dari pantai lain. Dan yang ketiga ada gunung api bawah laut. Di sekitar Halmahera terdapat gunung api bawah laut yang masih aktif, menarik perhatian para ahli vulkanologi. Jadi gunung api bawah lautnya itu terletak di sini. Yang ini, Gunung Banuawuhu. Ini gunung api bawah laut. Untuk gambarnya di sini. Dan Pulau Halmaheranya itu bagian sini. Jadi sekitar. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dari keunikan Pulau Halmahera, dari sejarah dan arkeologi. Pulau Halmahera memiliki banyak peninggalan sejarah dan situs arkeologi yang menarik. Yang pertama itu peninggalan Perang Dunia II. Ada bunker Jepang dan work diving. Bunker Jepang. Bunker peninggalan Jepang terbesar di beberapa lokasi, tersebar di beberapa lokasi di Pulau Halmahera. Yang berikut itu work diving, atau yang kita sebut penyelam di kapal-kapal karam dari era Perang Dunia II. Yang berikut itu jejak kesultanan. Hubungan dengan Kesultanan Ternate dan Tidore, Halmahera menjadi wilayah strategis bagi 2 kesultanan besar Maluku Utara. Yang berikut itu benteng dan makam raja. Banyak situs yang bersejarah yang tersebar di pulau ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu keunikan Pulau Halmahera. Yang pertama ada bunker Jepang, yang kedua adalah wreck diving, yang ketiga adalah benteng Sagea. Oke, yang pertama adalah bunker Jepang. Di Pulau Halmahera, bunker Jepang adalah sebagai peninggalan bersejarah dari masa Perang Dunia Kedua. Fungsi dari bunker ini digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat perlindungan dari basis militer selama pendudukan. Lokasinya banyak ditemukan di daerah pesisir dan perbukitan yang strategis. Berikut adalah keunikan dari bunker tersebut. Bunker ini mencerminkan strategi militer Jepang di kawasan Asia Pasifik. Struktur yang masih kokoh menjadi saksi bisu sejarah perjuangan di masa perang. Kemudian yang kedua adalah wreck diving. Pulau Halmahera adalah surga bagi penyelam, terutama untuk wreck diving. Apa itu wreck diving? Wreck diving adalah menyelam untuk menjelajahi kapal atau pesawat yang tenggelam. Banyak kapal perang dan kapal dagang yang karam di perairan sekitar pulau, terutama dari era Perang Dunia Kedua. Selain sejarahnya, lokasi ini dipenuhi terumbu karang dan biota laut yang indah, menjadikannya sebagai destinasi favorit penyelam. Kemudian yang ketiga adalah Benteng Sagea. Benteng Sagea adalah salah satu situs sejarah penting di Pulau Halmahera. Asal-usul dari Benteng Sagea yaitu dibangun oleh Kesultanan Tidore
untuk menjaga wilayah dari serangan penjajah. Keunikan dari benteng ini yaitu menawarkan pemandangan indah ke arah laut dan perbukitan sekitar, mencerminkan keahlian arsitektur zaman dahulu. Kemudian adalah daya tarik dari nilai sejarah ini. Lokasi ini sering digunakan untuk wisata sejarah dan fotografi. Pulau Halmahera adalah perpaduan unik antara sejarah geologi, kekayaan sumber daya alam, dan keindahan alam yang luar biasa. Proses tektonik yang kompleks menciptakan pulau ini menghadirkan potensi tambang seperti nikel, emas, dan hidrokarbon, serta lanskap vulkanik yang memukau. Selain itu, warisan sejarah seperti bunker Jepang, rock diving, dan benteng Sagia menambah daya tarik pulau ini. Sekian dari presentasi kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata, dan kami mengucapkan banyak terima kasih.